Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Mas Dilamar Effendi, saya sendiri Riko Ardiansyah, Bagus Diogo, Badia Sartika Putih, dan Mbak Andin Badiatus S. Untuk memperkenalkan diri mengenai pemaparan materi mengenai bukti penilaian. Nah, di mana bukti penilaian ini merupakan bagian kedua atau tahap kedua dalam bentuk model understanding by design yang akan kami paparkan lebih lanjut. Nah, mengenai yang dimaksud bukti penilaian. Bukti penilaian di sini adalah indikator atau tolak ukur berhasil tidaknya atau alat ukur jika dikaitkan dalam pembelajaran. Guru akan mengetahui bahwa para siswa telah memenuhi tujuan melalui sebuah asesmen. Asesmen ini bisa bermacam-macam. Bentuk asesmen berupa asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, sedangkan untuk formatif ini yang dimaksud adalah secara langsung, dan asesmen sumatif atau di akhir sebuah topik bahasan atau pembelajaran. Untuk asesmen formatif, tujuan dari asesmen formatif ialah untuk mengetahui seberapa jauh siswa telah dapat mencapai tujuan pembelajaran dan membantu memperbaiki kesalahpahaman. Misal dalam contoh berupa tanya jawab, observasi, esai, bermain peran, proyek, kuis, jurnal, dan sebagainya. Sedangkan untuk sumatif, tujuannya adalah untuk memberikan sertifikasi atau bentuk konkret penguasaan konsep atau keterampilan yang dipelajari. Bentuknya ialah tes atau ujian dan biasanya bersifat final atau di akhir. Indikator pemahaman terhadap materi, menjelaskan siswa diharapkan dapat menjelaskan ide, teori, fakta, data secara sistematis. Juga menampilkan siswa diharapkan mampu menciptakan sesuatu yang baru, bisa belajar dalam meningkatkan pengetahuan. 3. Penerapan, siswa diharapkan mampu untuk menggunakan pengetahuan yang diperoleh ke dalam situasi yang baru. 4. Siswa diharapkan untuk perspektif, siswa diharapkan mampu untuk menganalisis, menarik kesimpulan tentang kontras sudut pandang. 5. Berempati, siswa diharapkan mampu memahami perasaan orang lain, memahami emosi, memahami serta menasihati sesama. Terakhir, mengetahui diri, siswa diharapkan mampu untuk memeriksa dan mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, selanjutnya dalam menentukan bukti penilaian ada 2 poin penting yang harus kita pahami bersama, yang merupakan tugas kinerja dan bukti lainnya. Tugas kinerja meliputi kinerja otentik peserta didik. Peserta didik diberikan asesmen formal, informal dengan memberikan pertanyaan terbuka open end untuk mendorong kemampuan peserta didik berpikir tingkat tinggi. Kemudian untuk bukti lainnya, peserta didik berupa tes evaluasi dan penilaian dalam bentuk rubrik yang berisi deskripsi karakteristik setiap poin, skor dengan memperhatikan keabsahan atau kesohihan. Bisa melakukan kuis, tes, petunjuk akademik, observasi, kerja rumah, jurnal, dan sebagainya. Nah, penerapannya sesuai dengan template, misal tugas kinerja melalui tugas proyek. Misal contohnya jaring-jaring bangun ruang, siswa dibentuk dalam suatu kelompok, kemudian diminta membuat bangun ruang yang berbeda-beda dari jenis sesuai ukuran yang diinginkan siswa, sehingga siswa akan lebih mengenal ciri-ciri dari bangun ruang. Kriteria penilaian pemahaman tentang bangun ruang dibuat kerapian, keindahan. Bukti lainnya, uji keterampilan siswa menginterpretasikan informasi tentang bangun ruang. Tes lisan, siswa mendeskripsikan perasaan dan perbedaan dari persamaan maksudnya dan perbedaan dari dua bangun ruang yang diajukan. Kuis tentang unsur-unsur bangun ruang. Asesmen mandiri dan refleksi terhadap bangun ruang yang dibentuk, dan siswa dapat mengidentifikasi jenis bangun ruang dari benda-benda yang ada di lingkungan sekitarnya. Sekian mungkin yang bisa disampaikan oleh kelompok 4 mengenai tahap 2 mengenai penilaian dari konsep understanding by design. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.